Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hadi, NIM 230101-108, jurusan Teknik Prodi Ilmu Komputer, mata kuliah pemrograman 4, dan berkuliah di Universitas Bumegora Mataram. Baik, di sini saya mendapatkan ujian akhir semester dari dosen, yaitu membuat materi tentang Python dari bab 9 sampai bab 15. Ya, pertama di sini saya akan menjelaskan dari bab 9 apa itu modulalisasi program names. Di sini ada terdapat 4 modul, yaitu modul package, modules, terus yang ketiga ada variable scope, lokal dan global, dan yang terakhir ada special name atau spesial nama. Baik, kita lanjut. Di sini masuk ke modul yang pertama, yaitu modulus. Di sini saya akan membacakan pengertian dari modul itu sendiri. Modul itu adalah file Python yang berisi kumpulan variabel yang bisa digunakan kembali di program lain. Modul ini membantu untuk membuat program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara oleh file atau mudah dikenali gitu. Nah, di sini saya langsung mencontohkan. Di sini ada contoh kalkulator. Di sini ada def. Def itu apa? Def itu define atau bisa disebut parameter ya, parameter di dalam suatu Python. Sedangkan return ini seperti pemanggilan, sebagai pemanggilan atau mengembalikan nilai fungsi. Nah, di sini seperti def ini tambah angka tambah 1, angka tambah 2. Nah, di sini return ini akan mengembalikan gitu. Akan memberikan nilai angka tambah 1 dan angka tambah 2, hasilnya akan menjadi 3. Saya cuma mencontohkan filenya aja. Di sini juga seperti ini juga div kurang. Di sini terdapat parameter dan kurungannya adalah parameter. Dan return ini adalah sebuah membalikan angka atau menambahkan angka. Di sini ada return angka kurang 1, kurang angka kurang 2, dan hasilnya nanti membalikan angka tersebut. Next, kita lanjut ke package. Package ini adalah pengertian dari kumpulan modul Python yang dikelompokkan dalam sebuah folder. Nah, di sini dalam suatu folder, yaitu di sini foldernya itu tidak boleh kosong ya, yang menandakan bahwa folder tersebut adalah package Python. Yaitu di sini terdapat package atau suatu folder atau suatu storage atau suatu penyimpanan di sini. Dan di sini strukturnya itu ada my catch, terus di bawahnya my catch itu ada init file, terus ada ketiganya itu alamat P, terus setelahnya itu ada kalkulator perkenalan P. Init P ini adalah bisa dikosongkan atau digunakan untuk inisialisasi dalam program. Kenapa kita perlu menggunakan package? Supaya untuk mengatur program besar jadi lebih rata atau rapi atau struktur, dan untuk memudahkan kita dalam reusabilitas dalam kode atau program, dan juga bisa dipakai ulang di berbagai project. Next, kita lanjut ke variable scope. Di sini terdapat dua bentuk variabel ya. Ada dua variabel, yaitu yang pertama ada local variable, terus yang kedua ada global variable. Di sini saya akan membacakan local variable yang dideklarasikan di dalam fungsi hanya bisa digunakan di dalam fungsi itu saja. Dia maksudnya itu tidak boleh lepas dari fungsi tersebut. Harus di dalam fungsinya itu sendiri, tidak boleh meluas atau tidak boleh keluar dari fungsinya itu sendiri.
Yang dimaksud itu adalah variabel ini didefinisikan di dalam fungsi hanya bisa diakses dari dalam fungsi itu sendiri dan tidak boleh digunakan di dalam luar fungsi. Nah, di sini terdapat contoh. Pesannya itu def itu orang dalam rumah dalam kurung titik 2. Dan di sini tuh def itu sebagai apa ya? Sebagai parameter. Di sini sebagai parameter. Nah, mencetak orang sama dengan aku bisa melihat semua, dan di sini kita akan memprint orang. Nah, jadi di sini print orang itu nanti hasil atau outputnya itu keluar. Di sini ada orang dalam rumah. Di sini nanti keluar. Di sini devnya ini akan kita print orang. Orang ini kemana? Ya, orang dalam rumah. Nanti di print di situ. Tapi saya tidak menampilkan output karena VS Code saya lagi bermasalah. Mohon maaf. VS Code saya lagi bermasalah dalam sintaksnya. Saya menampilkan kode awalnya aja. Dan di sini ada global variable. Nah, global variable ini adalah deklarasi di luar fungsi yang bisa diakses dalam fungsi atau lebih atau tanpa kata kunci global. Nanti saya beri contoh. Di sini ada contohnya. Maksudnya global variable itu adalah kita bisa menampilkan output input secara global yang bisa diakses secara global gitu. Kalau kita gunakan global variable itu dideklarasikannya di luar fungsi. Kalau di lokal tadi di dalam fungsi dideklarasikan. Itu perbedaannya. Dan diaksesnya itu kalau di lokal itu hanya dalam fungsi saja. Kalau global variable itu bisa di luar fungsi atau di mana saja bisa diakses. Dan juga local variable itu tidak bisa dari luar. Nah, sedangkan global itu bisa dipakai global, bisa dipakai dimanapun, mau di luar mau di dalam bisa. Nah, dia sifatnya global itu. Baik teman-teman, kita lanjut. Di sini ada special name. Special name itu apa sih? Special name itu adalah variabel bawaan untuk menentukan apakah sebuah modul itu dijalankan atau diimport oleh program. Dan nama khusus special name ini digunakan dalam Python untuk mengetahui cara suatu file dijalankan. Apakah file itu berjalan langsung atau diimport langsung atau diimport sebagai modul. Dan di sini saya mendapatkan contoh di sini. Nah, jika kita menjalankan contoh ini, kita akan menulis di sini def hello sebagai contoh pertama, def hello dalam kurung titik 2. Sehingga kita akan print atau mencetak. Print itu adalah mencetak ya teman-teman. Print hello dari modul. If name itu sebuah pernyataan dari variabel. Dan kalau ada di if name otomatis akan menjadi main gitu. Ini adalah pengecekan sendiri atau pengecekan kondisi untuk memastikan bahwa kondisi yang akan dijalankan itu benar gitu atau bisa langsung dijalankan. Tidak dijalankan kalau file itu bisa diimport sebagai modul oleh file lain. Baik, di sini langsung saja kita masuki pertemuan ke-10. Di sini ada beberapa modul di sini ya, teman-teman. Yang pertama itu kita memasuki namanya modul OOP kelas dan objek. Terus yang kedua ada namanya OOP instan dan method. Terus yang ketiga ada namanya OOP constructor. Terus yang keempat ada namanya OOP property visibility. Terus yang terakhir ada namanya OOP instance dan class attribute. Nah, di sini kita memasuki modul yang pertama yaitu OOP kelas dan objek. Kelas itu adalah
template untuk menggunakan objek atau blueprint atau cetakan untuk membuat suatu project. Di dalam kelas tersebut ada terdapat variabel. Variabel itu bisa jadi atribut dan metode atau fungsinya tersendiri. Terus lanjut. Di sini ada objek. Di sini. Objek itu adalah suatu kelas yang menggunakan hasil nyata dari sebuah kelas, dari sebuah fungsi. Objek itu memiliki data dan perilaku masing-masing. Di sini seperti contohnya ada terdapat kelas hero. Kelas itu adalah seperti fungsi ya guys, atau variabel dalam program. Dan di sini kelas itu template atau cetakan ya, yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Nah, di sini kita menggunakan kelas untuk menyimpan data hero. Terus di sini def ini kan tadi def ini sebagai parameter ya untuk mengembalikan. Di sini def ini mempunyai attack. Attack itu serangan ya. Di sini serve menyerang. Terus di sini print. Print itu seperti output gitu. Print itu mencetak. Nah, di sini outputnya adalah menyerang. Di sini defnya itu attack, akan mengembalikan, akan menjadi penyerang. Dan di sini adalah objek dari kelas hero. Hero 1 itu sama dengan hero, dan hero 1 itu juga mempunyai hero attack, atau maksudnya itu hero 1 akan melakukan attack atau menyerang. Di sini di print itu kan menyerang. Di sini nama hero nya hero. Kalau ditaruh namanya hero misalnya Balmon, bisa kita tulis ini Balmon dan hero nya tetap menyerang di sini. Kalau bisa bertahan juga hasilnya akan bertahan di outputnya. Gitu ya teman-teman. Nah, itulah fungsinya def untuk mengembalikan nilai dari file dari fungsi tersebut. Oke, kita lanjut ke OOP instance. OOP instance ini adalah fungsi yang dibuat dalam kelas atau di dalam cetakan yang hanya bisa diakses oleh objek, bukan oleh kelas secara langsung. Yang memiliki parameter pertama bernama self, yang menunjukkan objek ke dirinya sendiri. Itu sendiri. Nah, di sini seperti ini kita menyimpan hero. Kelas itu artinya menyimpan data. Dan def itu tadi sebagai membalikkan. Self ini adalah penunjuk objek itu sendiri. Apa yang dituju? Misalnya di sini kan hero, atau tadi kita pakai Balmon. Balmon adalah hero. Nah, di sini kita akan menunjukkan objeknya itu. Objeknya itu apa? Dia berjalan. Objeknya itu berjalan. Kalau kita print berkelahi juga bisa, bebas sih printnya. Yang penting terdapat self. Kalau udah pakai def tuh harus ada self di situ. Terus print, terus berjalan atau berlari atau berantem bisa juga. Nah, hasil outputnya itu adalah hero 1 atau Balmon memiliki atau berjalan di sini. Karena di sini def akan mengembalikan, akan memprint dia berjalan, move itu berjalan. Sini. Sama jadi yang tadi itu OOP itu, cuma bedanya di sini lebih ke mengartikan apa itu self. Sini. Yang bukan secara langsung ya. Yang menunjukkan objek itu sendiri. Tadi kan saya belum jelaskan self itu apa. Nah, sekarang saya jelaskan fungsi self itu apa. Self itu, lagi sekali saya ulangi, self itu adalah petunjuk objek itu sendiri, supaya si hero ini berjalan, supaya hero ini mendapatkan atau mengetahui fungsi dari hero tersendiri. Nah, harus menggunakan sebagai parameter pertama dalam metode. Walau saat memanggilnya tidak perlu menulis self lagi. Yang digunakan untuk mengakses atribut dalam milik project itu sendiri. Next, di sini kita masuki modul OOP konstruktor. Apa itu OOP konstruktor? Itu adalah metode khusus dengan nama init yang otomatis dipanggil saat
objek dibuat. OOP konstruktor ini adalah metode yang khusus secara otomatis dipanggil dalam objek saat pembuatan kelas atau pembuatan template. Template itu kan kelas, bisa dibilang template, dan fungsinya itu adalah sebagai untuk mengatur nilai awal atribut objek yang memastikan setiap objek itu mempunyai datanya sendiri. Yang di sini seperti kita membuat, di sini saya membuat kelas hero atau membuat data. Data itu hero, datanya namanya hero. Sini harus, kalau OP konstruktor itu harus menggunakan init. Init itu adalah pemanggilan otomatis objek yang akan dibuat. Di sini saya memakai self, name, health, power. Jadi self ini nama, darah, dan kekuatan. Nah, di sini saya memberikan self name sama dengan nama, self health sama dengan health, self power sama dengan power. Nah, di sini saya memberikan dev chart. Harus menggunakan, setiap pada dev harus ada self untuk otomatis menyimpan atau dipanggil objek yang akan dibuat. Di sini saya akan memprint nama, self nama, jangan lupa tanda kurung awal, terus self nama, terus darah, kekuatan. Nah, di sini kita menggunakan chart hero. Apa yang hero yang akan mendapatkan ini semua? Mendapatkan apa namanya? Mendapatkan nama-nama yang di atas ini. Nah, kita di sini akan memprint hero itu. Hero-nya itu ada Juggernaut, terus darahnya itu 100, terus kekuatannya 50. Sinilah printnya, langsung cari hero, baru printnya. Nah, di sini kita lanjut ke OOP property visibility. OOP visibility ini, property visibility ini adalah untuk mengatur aksesibilitas atribut atau metode dalam kelas. Atau dalam Python itu terdapat publik yang dapat diakses dari mana saja atau default. Dan yang kedua itu ada sifatnya protected. Nah, yaitu hanya untuk internal class dan subclass yang dalam kurungnya konversi atau bukan aturan mutlak. Terus yang ketiga ada fungsinya itu private atau tersembunyi. Dan di situ yang tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Dan juga bisa diartikan sebagai metode yang bisa diakses seperti atribut. Yang artinya itu kita bisa bikin fungsi seperti get, seperti set, dan lain-lain. Dan tapi mengaksesnya itu harus menggunakan tanda kurung gitu. Dan kita mengaksesnya itu harus menggunakan tanda kurung. Nah, seperti ini kan. Kita mengaksesnya itu kita harus menggunakan tanda kurung gitu. Hero 1 nama, hero 1 item, harus kita menggunakan kurung. Kenapa kita menggunakan property? Yang pertama itu supaya kita bisa mengontrol akses atribut yang di dalam file ini. Kita bisa mengontrol. Nah, di sini kan self name ini kan public, semua bisa tahu, dan self item ini protected, yang artinya itu hanya untuk internal class, bukan aturan mutlak. Dan self skill ini private, hanya si pemainnya yang tahu skillnya itu, hanya pemainnya yang tidak bisa langsung di luar kelas gitu. Self ini seperti private, protected, public. Dan di sini print, kita nama print. Nah, property itu harus menggunakan kurung seperti yang saya jelaskan tadi. Aksesnya itu harus menggunakan kurung. Di printnya juga harus menggunakan kurung, tapi tidak disarankan. Dan seperti juga lainnya skillnya itu harus menggunakan kurung juga. Next kita lanjut ke OP Instance Class Attribute. Instance Attribute ini memiliki objek di dalam init atau metode lain menggunakan self. Kelas atribut ini adalah atribut memiliki kelas yang bersifat global untuk semua objek yang dideklarasikan langsung di dalam kelas dan di luar init. Dan teman-teman bisa melihat seperti yang tadi saya jelaskan. Dia sama tadi seperti yang di sini, yang di properti tadi itu
hampir sama. Yang cuma bedanya dia terdapat ini supaya lebih rapi aja ya teman-teman. Sini ada teman sama sih, cuma lebih rapi aja. Nah, di sini kan tadi dipisah dia, dipisah supaya bisa membedakan public protected dan privat. Kalau yang di Internet satu ribet ini bisa langsung dia. Nah, ini kan dideklarasikan langsung di dalam kelas itu, langsung di dalam kelas, nggak perlu dia terpisah-pisah itu. Nah, kita lanjut ke pertemuan 11 yaitu lanjutan. Di sini terdapat OOP class method. Terus yang kedua ada OOP static method. Terus yang ketiga ada OOP class inheritance. Baik, terus yang keempat ada OOP abstract method. Terus yang kelima ada OOP data class. Baik, kita mulai dari model yang pertama yaitu OOP class method. Baik, baik di sini kita akan lanjut ke modul abstract method. Terus ada lanjutannya yaitu baik pertemuan 11 ini akan membahas OOP lanjutan, yaitu yang pertama ada namanya modul OOP class method, yaitu terus ada kedua static method, terus yang ketiga ada class inheritance, terus yang keempat ada OOP abstract method, terus yang terakhir adalah OOP data class. Baik, di sini kita memasuki OOP static method, modul OOP static method. Static method ini adalah metode yang tidak berurusan langsung dengan objek atau self maupun kelas. Ia bersifat independen yang hanya seperti fungsi biasa yang berada di dalam kelas, yang itu menggunakan dekorator, dekorasi atau dekorasi ya, seperti dekor-dekor atau untuk mempercantik itu. Nah, di sini terdapat kode, yaitu ada def init, terus dimasukkan self nama, bebas namanya mau pakai nama kita sendiri atau nama siapapun bisa. Di sini kita tuliskan self atau objek, kita tulis nama siapa, atau misalnya nama saya sendiri, atau nama hero, Balmon. Nah, kita tulis ini nama hero, titik total hero berapa, kembarangan 1. Sama dengan di sini info game. Kita harus mencari info itu apa itu. Maka kita akan memprint Dota 2 adalah game yang sangat menarik untuk dimainkan. Nah, tulis sini langsung membuat objeknya apa. Hero 1 tuh hero-nya apa, Juggernaut. Seperti di sini nih, hero itu Juggernaut. Terus hero 2 Seven. Seperti itu. Terus di bawahnya nanti bisa seperti info, kekuatan, darah bisa dimasukkan itu. Yang tidak berurusan langsung, intinya tidak berurusan, tidak seperti kelas tadi itu yang langsung berurusan atau teratur gitu, bisa langsung loncat-loncat ya sifatnya. Terus kita lanjut ke kelas inherit. Kelas inheritance ini atau pewaris kelas merupakan fitur OOP yang memungkinkan satu sama lain untuk mewarisi atribut dan metode itu sendiri dari kelas lain. Yang mewarisi itu disebut dengan superkelas atau parents, dan kelas yang diwarisi adalah subkelas atau kecil gitu. Di sini ada contohnya kelas hero definite self nama tuh. Ini namanya subkelas ya teman-teman. Nah, sini namanya ini namanya superkelas atau parent atau orang tua. Di sini namanya subkelas atau child. Yang ini tuh OP yang digunakan untuk
membuat kelas baru ya. Membuat baru yang memiliki fungsi yang mirip dengan memperluas kelas yang sudah ada. Kelas yang ini kan kecil ya nih. Nah, kita kan memperluas ini harus menggunakan kelas baru. Kan. Kita harus menggunakan OOP kelas inherit satu pewarisan kelas. Ini memiliki tujuannya itu adalah untuk penggunaan ulang yang reduksi duplikasi kode itu. Terus di sini tuh ada beberapa jenis sebenarnya. Yang pertama itu ada single, terus dia mempunyai multiplier. Nah, terus yang ketiga itu ada multi level, terus yang keempat itu banyak kelas dari satu kelas induk. Next, kita lanjut. Sini kita memasuki OOP. Hmm, Next, kita lanjut OOP abstrak, abstrak method. Abstrak method ini adalah metode yang dideklarasikan tanpa implementasi di kelas induk untuk membuat abstrak kelas di Python yang digunakan modul ABC atau abstrak base class. Abstrak base class ini digunakan agar turunannya itu wajib mengimplementasi metode tertentu. Dalam dalam OOP ini dideklarasikan di dalam kelas induk tanpa implementasi yang digunakan untuk kerangka dasar yang harus dipatuhi oleh semua subkelas. Nah, di sini ada kelas hero ya, ABC. Kita kan mengimportkan ABC, ada abstract method gitu di sini. Yang mengimportkan abstract method. Di sini ada kelas bisa sih kita mengubah hero ini menjadi nama hewan atau tumbuhan, terserah. Kita taruh di sini sesuai arahan atau sesuai strukturnya. Di sini ada definite, self, nama hero-nya itu nama apa, terus di sini self ini buat objeknya itu namanya siapa. Dan kelas abstrak ini untuk turunan dari A, B, C atau abstrak base class ini dari modul ABC yang memberikan dekorasi atau abstrak method. Nah, dan di sini kita kapan kita menggunakan abstrak method ini atau OP abstrak method ini? Kita gunakan itu jika ingin kita membuat kerangka dasar. Kita ingin membuat kerangka dasar yang hanya bisa digunakan melalui turunan ya. Dan cocok untuk simple template kelas gitu. Misalnya kelas kendaraan, metode bergerak, abstrak subkelas gitu, mobil, motor, sepeda dan lain-lain. Bisa aja. Metode itu seperti kegiatan gitu. Kegiatan. Kelas itu seperti tempat atau objek gitu. Metode itu sesuatu pergerakan yang dilakukan itu metode seperti bergerak, berjalan, berkelahi gitu. Kalau kelas itu contohnya seperti kendaraan, sepeda, mobil gitu. Itu nama kelas. Next, lanjut. Di sini kita ada memasuki UOP data class. Apa itu UOP data class? Data class UOP data class ini adalah fitur Python sejak Python versi 3.7 yang membuat kelas data secara ringkas yang menggunakan dekorator data kelas yang secara otomatis membuat konstrukturnya sendiri seperti ada init, wrapper, repr, terus ada eoki dan lain-lain. Nah, di sini dan cocok untuk digunakan untuk hanya menyimpan data saja dan tidak banyak menggunakan logika ya, teman-teman. Dan tanpa data kelas itu juga bisa. Nah, di sini ada contoh data kelas, import data kelas, kita harus mengimportnya dulu ya. Dari mana data itu dan kita importnya dari mana. Di sini ada kelas kita bisa ganti juga nama kita juga kelas siswa, bisa kelas mahasiswa. Saya pakai nama kelas hero saja ya. Ini kita nama itu harus pakai string, terus role juga string, terus hell itu
Hal itu kan nilai. Jadinya kita pakai integer di sini. Objek menampilkan info sel. Print sel, print objek. Objek apa saja kita print di sini? Ada objek nama, role, nomor HP gitu. Dan di sini hasil printnya itu hero satu, hero Juggernaut. Dan rule-nya itu adalah carry. Dan HP atau health-nya adalah 1200. Nah, seperti juga Dazzle support. Supportnya itu role. Dazzle-nya namanya, terus HP-nya ini 850. Dan kita akan menampilkan ini hero dan kita tulis ulang hero titik satu tampilkan hero, hero titik dua tampilkan hero. Nah, seperti itu aja. Dan kapan kita menggunakan OOP data kelas ini? OOP data kelas ini digunakan pada saat kita membuat yang hanya menyimpan data yang tanpa menggunakan banyak logika itu, guys. Untuk dan untuk kita menghindari itu banyak penulisan in init atau R RIPR gitu yang membuat struk data seperti siswa, produk, karyawan, poin dan lain-lain. Gampang lah OOP data nih. Nah, di sini kita memasuki pertemuan 12 atau materi pertemuan 12 yaitu teknik pemrograman lanjutan. Di sini terdapat beberapa modul ya. Saya meringkasnya ada mendapatkan 3 modul di sini di pertemuan 12 ini, yaitu modul yang pertama ada modul non, terus modul kedua adalah pack, unpack, tuple, list dan set, dan date. Terus yang ketiga adalah pattern pattern matching match. Baik, kita langsung masuki modul yang pertama ya, yaitu non. Pengertian non ini adalah objek khusus di Python yang digunakan untuk menyatakan ketiadaan nilai atau nilai nol atau nilai nol. Tidak ada nilai maksudnya. Nol itu nol, nilai nol. Yang memiliki ciri-ciri itu adalah memiliki pertama ada tipe datanya yaitu non type yang digunakan pada saat kita membutuhkan fungsi tidak mengembalikan nilai return kosong atau seperti yang bahas tadi itu. Dan terus yang kedua adalah sering digunakan sebagai nilai default dalam parameter fungsi. Yang menyatakan tidak ada nilai ya guys. Dan ini termasuk bukan string ya, melainkan ini adalah objek khusus non ini. Dan di sini terdapat sebuah kode def salam nama if jika nama kosong maka kita print halo siapa namamu, terus else ini kan salah. Nah, salah dia karena jika nama kita ada di sini maka di sini harus ada nama, tidak boleh ada kosong. Kayak di sini ada LC. Ini LC itu salah. Seharusnya kita harus print halo terus ada nama kita di sini, yes. Nggak boleh kosong deh. Baik, di sini kita masuki tuple, unpack, tuple list, dan set. Di sini pengertian packing itu. Packing itu adalah proses menggabungkan beberapa nilai ke dalam satu struktur data seperti tuple list atau set. Yang kedua itu ada unpacking, yaitu proses memecah isi dari suatu struktur data, yaitu terdiri dari tuple, list, dan set. Terus dimasukkan ke dalam beberapa variabel individual. Individual itu seperti satu variabel. Nah, di sini contoh anunya, kodenya. Di sini ada unpacking ya. Di sini datanya itu unpacking itu satu satu koma dua koma tiga. Di sini kita print namanya adalah data. Terus di sini juga di sini bagian packing ya. A, B, C, sama dengan data. Terus ini kita kalau kita mau packingnya bisa jadi satu atau kebalikan dan kita kembalikan atau menggabungkan data-data yang tadi yang terpecah belah atau di unpacking atau memecah itu dari satu apa namanya dari satu list satu dari satu set gitu supaya tidak berantakan atau rapi. Nah, kita langsung di sini masuk ke modul pattern matching match.
Pattern matching ini adalah metode khusus. Metode khusus dengan nama init. Nah, ini penting init yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Konstruktornya itu menggunakan initially attribute. Di sini pattern matching ini berfungsi untuk memberikan konstruksi dipanggil suatu objek yang setelah dibuat secara rinci. Yang dibuat secara rinci yang otomatis dengan nama khusus itu init. Nah, di sini ada bentuk kodenya ya, teman-teman. Di sini saya akan berikan kodenya tuh. Di sini ada match nilai, kita input nilainya berapa, case nilainya. Jika nilai 90, kita print nilai A. Nilai 90 itu adalah A, terus sama dengan hasil itu sangat baik. Jika nilai 80 lebih kecil daripada nilai 90, maka nilai B itu adalah baik. Nah, terus case jika nilai 70 lebih kecil dari 80, maka nilai C itu adalah cukup atau kurang dari 80, belum bisa baik kayak gini. Terus sebenarnya case nilai jika 60 lebih kecil dari 70, maka nilainya D kurang. Kalau 60 lebih besar dari 70 baru dia cukup atau baik misalnya. Dan selanjutnya itu yang dipanggil satu objek khusus gitu maksudnya Mas. Dia ini mirip seperti dengan Sweetcase ya di bahasa lain, tapi lebih kuat dan fleksibel karena bisa mencocokkan struktur data, bukan hanya nilai saja ya, teman-teman. Case itu seperti switch ya, atau contoh default case. Seperti apa? Seperti struktur gitu. Nah, dan kapan kita menggunakannya pattern matching match ini? Kita gunakan itu pada saat kita ingin menggantikan if else yang panjang. Dan yang kedua tuh kita memeriksa struktur kompleks, tuple list, dig object, dan kita yang ketiga itu adalah ingin kode lebih bersih dan ekspresif gitu. Dengan catatan harus menggunakan default case atau ignore yang sama dan hati-hati dalam penggunaan ini karena urutan case itu harus cocok dari atas ke bawah ya, nggak boleh ada beda karena kan kalau beda itu akan menyebabkan error pada programnya kalian. Baik, kita langsung masuk ke pertemuan 13. Nah, di sini kita memasuki pertemuan namanya exception dan debugging. Di sini ada beberapa modul yang saya ringkas dari pertemuan 13 ini. Yang pertama adalah error dan exception. Terus yang kedua ada exception handling, try seperti try, except, else, finally. Yang ketiga ada doc screen ya guys. Baik, sini kita masuki modul error dan exception. Saya bacakan pengertiannya. Pengertiannya itu adalah error adalah kesalahan dalam penulisan atau logika program yang membuat kode tidak bisa dijalankan dengan benar. Sebagai contoh, jika jika kita nih dalam membuat program ya, lupa titik dua koma atau koma aja, koma atau titik dua atas kurang satu aja. Setelah if, setelah jika, maka akan muncul error pada program atau merah. Nah, seperti itu kan di sini. Di sini dia lupa di sini menaruhkan titik dua koma. Nah, di sini udah langsung terdeteksi ya. Expect maksudnya tidak cocok. Nah, sini tidak cocok karena ada kelupaan titik dua koma. Makanya setiap pembuat program itu harus jeli ya teman-teman. Kita melihat apa yang kurang dalam situ. Kalau tidak begitu, kita harus melakukan exception atau error atau debugging. Dan di sini setelah if maka akan muncul error yang disebut dengan syntax error pada programnya. Terus yang kedua itu exception. Exception ini adalah kesalahan yang terjadi saat kita memprogramkan jalan atau runtime error. Saat programnya udah jalan, terus dia error. Nah, di situ namanya exception ya guys. Exception ini tidak selalu menunjukkan kesalahan dalam penulisan kode, tetapi bisa terjadi dalam kondisi yang tidak terduga seperti contohnya tuh saya akan beri contoh membagi angka dengan nol yang disebut dengan zero division error.
Yang kedua ada mengakses index list yang tidak ada atau index error. Terus yang ketiga mengubah string menjadi angka yang tidak valid atau value error. Baik, next kita masuki exception handling, try, accept, dan else. Di sini ada beberapa contoh gitu. Yang pertama itu untuk kita mencegah program berhenti terjadi. Exception ini menyediakan mekanisme handling yang menggunakan block try, accept, else, dan finally. Struktur ini memungkinkan kita untuk menangani error secara cepat dan elegan dan terperinci ya guys. Terus yang kedua tuh ada namanya try, yaitu tempat kita menaruh kode yang mungkin menyebabkan program kita error. Itu kita menaruh kode kita yang mungkin kan kode kita akan error gitu. Terus yang ketiga tuh ada accept, yaitu bagian yang kita akan jalankan jika terjadi error pada block try. Terus yang keempat itu adalah else, atau kita jalankan jika tidak terjadi error pada block try. Terus yang kelima adalah terakhir adalah finally, yang akan selalu dijalankan baik pada error maupun tidak, yang biasanya digunakan untuk menutup file, koneksi, atau membersihkan resource atau source kode. Di sini ada contohnya, setelah itu tempat kita menaruh kode yang mungkin menyebabkan error. Nah, di sini kita tulis integer itu, kalau angka tuh ingat ya, kalau angka tuh harus kita menggunakan integer, nggak bisa string. Di sini kita masukkan angka, hasilnya 10 atau angka. Accept, accept tuh kita menggunakan zero division error. Yang jika print terjadi kesalahan tidak bisa dibagi dengan nol. Terus di sini ada value error dan jika terjadi kesalahan input terus berupa angka. Terus LC ini adalah kesalahan ya. Hasil pembagian adalah hasil. Karena hasil pembagian ini adalah hasil yang dibagi pada sistem di sini. Final ini adalah sistem program yang sudah dijalankan atau berhasil. Itu namanya finally. Kita lanjut docstring. Docstring ini adalah dokumen string yang merupakan dokumentasi langsung dalam fungsi kelas atau modul. Docstring ini adalah docstring ini juga merupakan tanda kutip tiga atau dan ditempatkan tepat setelah definisi fungsi atau kelas yang berguna untuk menjelaskan fungsi, parameter, dan nilai kembalian sehingga kode mudah dipahami oleh pengguna atau orang lain pun. Di sini ada beberapa contoh gitu ya, menghitung dari 1 sampai 10. Kita tulis saja di sini hitung sampai dengan 10. Kita tulis ini variabel hitung menyimpan integer 10. For jika in range-nya itu ukuran 1 atau bentuk 1, bentuk 1 hitung. Kita harus memprint i. Nah, di sini misalnya for i atau bisa for 10 bisa tergantung teman-teman mau masukkan berapa gitu. Dan di sini kita memasuki pertemuan 14 sampai 15. Jadi saya merangkum dikit dari yang saya dapat ya di pertemuan 14 dan 15. Dan di sini saya merangkum yang pertama ada file tambahan atau file IO, yaitu file ini membaca dan menulis file menggunakan fungsi open dan menggunakan mode RAW untuk membaca, tulis, dan tambahan. Terus yang kedua ada nama CLI argumen, itu mengambil input dari terminal menggunakan RGV. Terus yang ketiga adalah datetime atau manipulasi waktu, tanggal menggunakan modul datetime itu kita menggunakan datetime. Kalau menaruh tanggal waktu itu harus kita menggunakan datetime atau waktu, manipulasi waktu. Terus yang keempat itu ada enum, yaitu fungsinya itu untuk menggunakan definisi konstanta dengan nama yang bermakna. Terus yang kelima ada namanya generator yang memiliki fungsi itu mengembalikan literatur dan hemat memori karena tidak menyimpan seluruh data sekaligus. Contohnya itu ada with open data, terus kita tulis txe, txt, terus tt2, r, as, f, dan kita langsung print. Apa yang kita print itu ada f dan read, berarti itu membaca.
kita print dia langsung keluar contohnya. Baik, di sini saya belum bisa memberikan kodenya, cuma saya bisa memberikan contohnya yang saya dapat. Baik, ya, sekian presentasi saya kali ini. Semoga yang bisa menonton video saya, membaca PPT saya, bisa mengerti apa yang saya ucapkan. Mohon maaf atas kesalahan atau cara bicara saya dalam menyampaikan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.